Seni Rupa dan Keramik diresmikan pada tanggal 20 Agustus 1976 oleh Presiden Soeharto, ditandai dengan diselenggarakannya Pameran Seni Rupa Jakarta. Pada tanggal 10 Juni 1977, bagian sayap depan dari gedung ini diresmikan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin sebagai Museum Keramik. Kemudian pada awal tahun 1990, Balai Seni Rupa dan Museum Keramik digabung menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik. Sebagai pusat pelestarian seni rupa Indonesia, Museum Seni Rupa dan Keramik menyimpan koleksi-koleksi seni rupa berupa lukisan, keramik, serta patung buatan seniman Indonesia. Museum Seni Rupa dan Keramik menyimpan koleksi keramik kuno berbahan dasar tanah liat dan porselin dari abad ke-6, hingga keramik-keramik modern buatan Indonesia yang telah terkenal kualitasnya. Koleksi keramik ini adalah barang-barang tembikar dan terakota Majapahit yang berasal dari abad 12 sampai 13. Koleksi tembikar Banten abad ke-16 sampai 19-an. Koleksi-koleksi tembikar modern yang berasal dari Bali, Kasongan, Kelampok, Klaten, Lombok, Maluku, Palembang, dan Pleret. Keramik Vietnam berasal dari abad ke-14 sampai 16. Sebagian besar koleksi dari abad ke-15, motif hiasan yang sama dengan keramik Cina. Keramik Thailand berasal dari abad ke-14 sampai 16. Keramik Jepang dari abad ke-17 sampai 20. Keramik Eropa berasal dari abad ke-19 sampai 20, terutama dari Belanda. Keramik Cina. Koleksi keramik Singkawang, serta koleksi kapal karam atau yang dikenal dengan Intan Wreck dari abad ke-10. Selain itu, tersimpan pula lukisan-lukisan dari seniman Indonesia dengan keindahan yang beragam. Museum Seni Rupa dan Keramik menyimpan 500-an karya lukisan dari seniman dalam negeri. Mengunjungi Museum Seni Rupa dan Keramik. Bangunan megah dengan pilar-pilarnya yang tinggi, kokoh berwibawa ini, laksana memasuki serta menyusuri kembali relung-relung kejayaan sejarah masa lalu yang abadi, tersimpan dalam bingkai karya seni rupa dan keramik. Buah cipta, kearifan anak bangsa. Kaki melangkah, menyusuri sisi dalam gedung yang bergaya neoklasik ini, jiwa serasa terpanggil untuk menyelami lebih jauh proses cipta anak bangsa, melahirkan mahakarya. Mengunjungi Museum Seni Rupa dan Keramik. Bangunan megah dengan pilar-pilarnya yang tinggi, kokoh berwibawa ini, laksana memasuki serta menyusuri kembali relung-relung kejayaan sejarah masa lalu yang abadi, tersimpan dalam bingkai karya seni rupa dan keramik. Buah cipta, kearifan anak bangsa. Kaki melangkah, menyusuri sisi dalam gedung yang bergaya neoklasik ini, jiwa serasa terpanggil untuk menyelami lebih jauh
proses cipta anak bangsa, melahirkan mahakarya. Seni lukis merupakan salah satu cabang seni rupa. Dalam sejarah dan perkembangannya, kegiatan seni rupa di Indonesia telah diawali sejak zaman prasejarah, ditandai dengan ditemukannya lukisan primitif pada dinding goa di Sulawesi Selatan dan Tenggara. Museum Seni Rupa dan Keramik menyimpan koleksi lukisan klasik Kamasan dari abad ke-17. Lukisan ini merupakan peninggalan dari masa Raja Anak Wungsu di Desa Kamasan, Bali. Pengerjaannya dilakukan oleh beberapa pelukis. Seni lukis ini mengandung unsur religi yang memiliki kaitan erat dengan masuknya agama Hindu di Bali. Tema yang digambarkan pada lukisan ini merupakan cerita pewayangan Mahabharata, Ramayana, Pandawa, Kurawa, dan Palintangan atau sejenis kalender horoskop yang berisikan ramalan tentang kehidupan. Seni lukis juga dipergunakan sebagai media dakwah Islam pada abad ke-17. Koleksi ini merupakan salah satu bukti berkembangnya agama Islam di Pulau Jawa. Di Cirebon dikenal lukisan kaca kaligrafi dan lukisan kaca wayang. Seni lukis modern Indonesia merupakan fase perkembangan seni rupa di Indonesia yang mendapat pengaruh kuat dari Barat. Perkembangan ini bermula dari seorang seniman Indonesia yang mempelajari seni lukis di beberapa negara Eropa. Raden Saleh Syarif Bustaman lahir pada 1807 dan wafat pada 1880. Beliau dikenal sebagai perintis seni lukis modern Indonesia. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi Museum Seni Rupa dan Keramik menyimpan lukisan potret Bupati Cianjur milik Raden Saleh. Lukisan ini menggambarkan Bupati Cianjur mengenakan pakaian kebesaran layaknya pejabat pemerintah di Jawa saat itu. Lukisan ini dikerjakan dengan sangat detail dan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Lukisan cat minyak di atas kanvas ini berukuran 22,5 x 22,5 cm dengan pasparto oval. Pada tahun 1902, pemerintah kolonial mendirikan Bataviase Kunstkring atau Lembaga Seni Batavia. Pada masa ini ditandai dengan hadirnya beberapa pelukis barat, di antaranya Ernest de Sence, Walter Spies, Rudolf Bonnet, Lee Meyer, Roland Strasser, W.G. Hofker, G.P. Adolf, Theo Meyer, Ari Smith, Antonio Blanco. Dancing in the Cloud dan An Easygoing Afternoon merupakan luapan imajinasi Antonio Blanco dan Ari Smith yang tersimpan di Museum Seni Rupa dan Keramik ini. Lukisan ini menggambarkan kemolekan wanita penari Bali dan keindahan alam Bali. Kelompok ini juga dikenal dengan julukan Moi Indi atau Hindia Molek. Gaya lukisan seperti ini juga diikuti oleh beberapa pelukis kebanggaan Indonesia, seperti Raden Abdullah Suryo Subroto, Raden Mas Pirngadi, Basuki Abdullah, Wakidi, dan lain-lain. Museum Seni Rupa dan Keramik menyimpan karya Wakidi berjudul Danau dan karya Mas Pirngadi berjudul Pemandangan. Perkembangan selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 1938 di Jakarta didirikan Persatuan Ahli Gambar Indonesia atau Persagi. Organisasi ini diketuai oleh Agus Jaya Suminta dan S. Sujoyono sebagai sekretaris sekaligus juru bicaranya. Anggotanya antara lain Emiria Sunasa, Oto Jaya, G.A. Sukirno, Suromo, Surono,
Sudibyo, dan beberapa lainnya. Dalam prinsipnya, Persagi mengkritik para pelukis yang hanya melukis pemandangan indah-indah saja. Karena menurut Soejoyono, lukisan adalah jiwa ketok, yang berarti pelukis bebas melukis sesuai kehendak hatinya, tidak terbatas pada pemandangan. Museum Seni Rupa dan Keramik menyimpan lukisan S. Soejoyono, antara lain berjudul Tiga Wanita di Atas Bukit, Maka Lahirlah Angkatan 66, Ada Orkes, Kapal, Pak Karso, Istriku, dan Ketoprak. Lukisan-lukisan ini menunjukkan keragaman objek yang menjadi tema lukisan S. Soejoyono. Sapuan-sapuan kuasnya juga tampak bebas dan spontan. Tahun 1942 Persagi berakhir, bersamaan dengan berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia. Di tahun yang sama 1942, penjajahan Jepang mendirikan Lembaga Kebudayaan Kimin Bunka Sidoso. Lembaga ini memberikan fasilitas tempat dan dana untuk latihan melukis bersama. Selain itu, juga membiayai pameran keliling ke kota-kota besar dan menyelenggarakan kursus melukis gratis asuhan Basuki Abdullah. Ide dan tema yang dihasilkan para pelukis pun beragam. Para pelukis pada masa ini adalah Basuki Abdullah, Affandi, Kartono Yudokusumo, Heng Ngantung, Emiria Sunasa, Basuki Resobowo, dan beberapa lainnya. Dari Jepang ada Yamamoto, Yoshioka, Ono Saseo, dan Kono. Lukisan Emiria Sunasa yang tersimpan di Museum Seni Rupa dan Keramik berjudul Pengantin Dayak. Tergambar dalam lukisan ini, sepasang pengantin dengan dandanan adat Dayak duduk di pelaminan diapit 3 orang di sisi kanan dan kirinya. Lukisan ini dibuat di atas papan hardboard dengan ukuran 70 x 60 cm. Emiria Sunasa adalah pelukis wanita pertama di Indonesia. Era setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, banyak berdiri sanggar atau organisasi seni. Antara lain di Yogyakarta, tahun 1945, berdiri organisasi Seniman Masyarakat yang dipimpin oleh Affandi. Kemudian disusun Seniman Indonesia Muda (SIM), pimpinan S. Soejoyono dengan anggotanya Sudarso, Hendra Gunawan, Affandi, Suparto, Dullah, dan beberapa lainnya. Dalam tahun yang sama, di Medan juga berdiri Sanggar Angkatan Seni Rupa Indonesia (ASRI). Lukisan yang tersimpan di Museum Seni Rupa dan Keramik adalah Perahu dan Potret Diri karya Affandi. Di samping itu ada karya Hendra Gunawan berjudul Pengantin Revolusi. Pahlawan Tengku Umar, Ibu dan Anak, Jualan di Bawah Pohon Beringin. Lukisan-lukisan Hendra ini rata-rata berukuran besar antara 2 x 3 meter. Tahun 1955 di Jakarta, Lim Man Fong mendirikan organisasi pelukis keturunan Tionghoa yang diberi nama Yinhua. Anggotanya Lim Wasim, Samboja, Wenpur, Lim Joing. Lukisan yang tersimpan di Museum Seni Rupa dan Keramik adalah Wanita karya Lim Man Fong, dan 3 ekor angsa karya Samboja.
Tahun 1959, di Jogja berdiri Sanggar Bambu yang anggotanya antara lain mahasiswa ASRI, Sunarto PR, Mulyadi, Danarto Isnaini, Wardoyo, dan lainnya. Lukisan yang tersimpan di Museum Seni Rupa dan Keramik adalah Ibu dan Anak karya Mulyadi W. Pengamen karya Sunarto PR dan Gembala karya Wardoyo. Di masa runtuhnya Partai Politik PKI tahun 1965, banyak menyeret para pelukis masuk dalam bui sebagai tahanan politik. Mereka adalah para pelukis yang tadinya bernaung di bawah Lembaga Kebudayaan Kerakyatan atau Lekra. Di antaranya Hendra Gunawan, Joko Pekik, Amrus Natalsya, Basuki Resbowo, Heng Ngantung, Marah Jibal, Trubus, dan Batara Lubis. Di bawah lembaga ini, seni menjadi propaganda politik. Lukisan yang tersimpan di Museum Seni Rupa dan Keramik antara lain penjual ikan, dan tukang beca, keduanya karya Heng Ngantung. Lukisan-lukisan di era ini kebanyakan bertema tentang kehidupan kerakyatan. Karya Amrus Natalsya berjudul Rumah-Rumah Cina di Jatinegara. Lukisan ini dibuat di atas kayu yang dipahat dan kemudian baru diwarnai. Di era setelah pergantian pemerintah Orde Lama ke Orde Baru tahun 1966, seni rupa Indonesia kembali bangkit. Diawali dengan munculnya grup 11 seniman Bandung yang berpameran di Jakarta. Mereka antara lain adalah Popo Iskandar, Ahmad Sadali, Bud Muhtar, Ade Pirous, Sri Hadi Sudarsono, dan beberapa lainnya yang merupakan tenaga pengajar di seni rupa Institut Teknologi Bandung. Kemudian tahun-tahun berikutnya disusul pameran-pameran besar lainnya dengan keragaman gaya dan tema segar yang semakin membuka cakrawala seni rupa Indonesia. Mulai dari surrealis, kubisme, hingga abstrak. Sejumlah pengajar dan seniman Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, serta kota-kota lainnya juga turut meramaikan pameran masa kini. Lukisan-lukisan yang tersimpan di Museum Seni Rupa dan Keramik antara lain ada Kucing karya Popo Iskandar, Kutitipkan ke Arkapada karya Nasirun, Wajah Hitam karya Imade Jirna, Tumpengan karya Nyoman Gunarsa, Urbanisasi karya Dede Eri Supriya. Seni rupa Indonesia terus berkembang hingga saat ini yang dikenal sebagai seni rupa kontemporer. Mengunjungi Museum Seni Rupa dan Keramik. Bangunan megah dengan pilar-pilarnya yang tinggi, kokoh berwibawa ini, laksana memasuki serta menyusuri kembali relung-relung kejayaan sejarah masa lalu yang abadi, tersimpan dalam bingkai karya seni rupa dan keramik. Buah cipta kearifan anak bangsa. Kaki melangkah, menyusuri sisi dalam gedung yang bergaya neoklasik ini, jiwa serasa terpanggil untuk
menyelami lebih jauh proses cipta anak bangsa, melahirkan mahakarya. Mengunjungi Museum Seni Rupa dan Keramik, bangunan megah dengan pilar-pilarnya yang tinggi, kokoh berwibawa ini, laksana memasuki serta menyusuri kembali relung-relung kejayaan sejarah masa lalu yang abadi, tersimpan dalam bingkai karya seni rupa dan keramik. Buah cipta kearifan anak bangsa. Semakin kaki melangkah, menyusuri sisi dalam gedung yang bergaya neoklasik ini, jiwa serasa terpanggil untuk menyelami lebih jauh proses cipta anak bangsa, melahirkan mahakarya. Fasilitas penunjang. Selain memanjakan para pengunjung dengan koleksi-koleksi keramik yang dimiliki, Museum Seni Rupa dan Keramik menyediakan fasilitas penunjang lainnya, berupa bagian dari gedung Museum Seni Rupa dan Keramik yang terdiri dari aula, plaza, serta taman yang dapat dimanfaatkan untuk acara-acara tertentu, seperti pameran temporer, seminar, lomba, maupun acara pernikahan. Untuk keperluan ini, Museum Seni Rupa dan Keramik juga dilengkapi dengan areal parkir yang cukup luas. Perpustakaan Museum Seni Rupa dan Keramik memiliki perpustakaan dengan sejumlah buku-buku koleksi mengenai seni rupa dan keramik yang dapat membantu mahasiswa, pengunjung, peneliti dalam mencari data, baik mengenai museum maupun yang berhubungan dengan koleksi seni rupa dan keramik. Souvenir Shop menyediakan berbagai macam souvenir seperti t-shirt, mug, gantungan kunci, kalung, gelang, dan lain-lain yang dapat dibeli sebagai kenang-kenangan selama berkunjung di Museum Seni Rupa dan Keramik. Selain itu juga dilengkapi dengan fasilitas umum bagi pengunjung berupa musola dan toilet. Demi mencapai pelestarian seni rupa Indonesia, Museum Seni Rupa dan Keramik secara berkala menyelenggarakan pameran bagi seniman-seniman muda Jakarta. Menyelenggarakan pelatihan dasar melukis bagi pelajar SD, SMP, dan SMU di Jakarta. Menyelenggarakan lomba melukis bagi pelajar SD, SMP, SMU Jakarta. Untuk syarat kami, iya, selamat adik grafis. Mungkin saja bagus sekali. Saya kalah hanya kelas 3 SD. Menyelenggarakan kegiatan melukis bersama bagi seniman muda Jakarta dan penyelenggaraan workshop melukis. Museum Seni Rupa dan Keramik buka di hari Selasa sampai hari Minggu, tutup di hari Senin dan Hari Raya Nasional. Isi dari museum ini menurut saya sudah lengkap dan ini merupakan implementasi dari perwakilan karya seniman-seniman nasional
yang selama ini kami belum mengetahuinya dan baru mengetahuinya ada di Museum Seni Jakarta ini. Pelayanan di sini bagus, di mana registrasi itu dibedakan atas 3 jenis, yaitu mahasiswa, anak di bawah umur, yang anak 14 tahun ke bawah, dan orang tua. Museum Seni Rupa dan Keramik, yes!